Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah From Line. Ya, mata kuliahnya adalah matematika diskrit. Oke. Bab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang aritmetika modulo, ya. Aritmetika modulo. Ya, kita simak dulu pengertiannya dulu ya. Aritmetika. Jadi ada dua kata nih, ada aritmetika dan modulo. Untuk modulo nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu tentang aritmetika. Oke, kita bahas dulu tentang aritmetika. Aritmetika itu apa? Oke, aritmetika itu turunan atau cabang dari ilmu matematika, gitu, yang mempelajari operasi dasar bilangan, ya, operasi dasar. Karena hubungannya dengan operasi dasar, gitu ya, maka kita tidak akan lepas dari operasi apa? Penjumlahan gitu ya, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Dasar banget kan? Dasar banget, gak ada integral, gak ada turunan, masih dasar gitu ya. Oke, jelas ya, ini namanya aritmetika. Dan karena ini diikuti dengan bilangan bulat, diikuti dengan bilangan bulat, maka nanti bilangan yang akan dilakukan operasi dasarnya itu adalah bilangan bulat gitu ya. Bilangan bulat itu apa sih gitu ya, masih ingat ya, bilangan bulat adalah semua bilangan kecuali koma misalnya ya, misalnya dari 0 kan, 1 gitu kan, 2, 3 dan seterusnya ke sana, kemudian min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, ini bilangan bulat. Oke, ini bilangan bulat kecuali kalau saya punya 1,5. Nah, ini bukan bilangan bulat ya, nah ini bilangan real begitu. Yang kita bahas adalah bilangan bulat, jelas ya. Oke. Nanti operasi yang dilakukan adalah operasi pembagian. Pembagian ya, operasi pembagian. Nanti kita akan fokus ke operasi pembagian bilangan bulat, begitu ya. Oke, kalau bilangan bulat itu, kalau bilangan bulat kan seperti ini ya, bilangan bulat. Nah, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, ini bilangan bulat. Operasi pembagian. Oke, operasi pembagian. Kalau operasi pembagian bilangan bulat kan seperti ini ya. Ada misalnya 3 dibagi dengan 2. Nah, 3 ini apa? 3 ini adalah yang dibagi, M ya di sini ya. Oke. 2 ini apa? 2 adalah N. N adalah pembaginya. Begitu ya. Berarti ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini 1 ya. Nilainya kurang bagus ya. 1 gitu. 1 nggak pas banget ya. Sebenarnya 1,5 ya. 1,5 atau 1,1,5 gini kan. 1,5 ya. Karena ini nggak diperbolehkan nih dalam pembelahan kan, nggak boleh ya. Seperti itu. Nah, nilainya nggak bagus, ini aja lah. Kita punya 2 dibagi 2 gitu kan. Nanti kita kesini juga sih. 2 dibagi 2 berapa? 1. Nah, 1 ini apa? 1 ini adalah Q ya. Q atau hasil bagi. Nah, seperti ini hasil bagi gitu ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. 3 bagi 2, 1,5. Nah, 1,5 kan nggak boleh ya, karena di bilangan real, bukan bilangan bulat. Nah, ini kan bilangan real ya. Maka penulisannya seperti ini. Jadi 3 dibagi dengan 2, itu hasilnya adalah 1, gitu kan. 1 kemudian menghasilkan sisa. Nah, sisanya berapa? 1. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Sisa di sini R, gitu ya. Ini cuma simbol aja, ya. Simbol aja, R, gitu ya. R sisa bagi. Nah, begitu. Karena penulisan seperti ini nggak awam, nggak umum gitu ya, nggak awam, maaf ya, nggak umum gitu, nggak umum. Maka secara persetujuan gitu ya, secara textbook gitu, penulisan seperti ini nih, M sama dengan N kali Q plus R, begitu ya. Jadi M tadi apa? M itu kan yang dibagi, kemudian N adalah pembagi, Q adalah hasil bagi, R adalah sisa. Nah, tulisan seperti ini ada mananya. Mananya itu apa? Seperti ini. Misal 3 bagi 2 sama dengan 1 ya. Berarti seperti ini. 3 kan sini nih. Oke, sama dengan gitu kan. N apa? N adalah pembagi. Pembaginya ada 2 di sini. Oke. Hasil baginya 1. Kita tulis 1 sini ya. Ditambah sisa. Sisanya berapa? 1. Apa mananya? Jadi kiri sama kanan harus sama nilainya. Ini yang 3. Kalau kanan berapa? 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Nah, jadi sama kan? Ya, ada mananya. Jadi ini kiri sama kanan sama ya. 3, ini 3 juga. Nah, begitu. Jadi artinya M
sama dengan N kali Q plus R, ada mananya. Jadi kiri sama kanan harus sama. Begitu ya, jelas ya. Oke, untuk jelas lagi, ini ada contoh soal lagi ya. 4 dibagi 2. Langsung pakai format tulisan ini ya. Oke, boleh sini ya, sini aja ya begitu. Yang A berarti 4 dibagi 2. Berarti gini kan. 4 begitu sama dengan gitu, berarti dibagi berapa? 2 titik gitu kan, hasilnya berapa? 2, karena 2 bagi 2 kan 2 bagi 2 kali 2 adalah 4, ini kan 4 ya, 4. Sisanya ada nggak ada, karena sisanya nggak ada berarti 0. Jelas di sini? Jelas. Nah seperti itu. Oke, jelas ya. Kemudian yang B, 5 dibagi 3. Oke, 5 terus dulu, 5 sama dengan begitu. Ini 3 yang di pembaginya kan, titik. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 di sini. Oke, kalau 2 nanti kelebihan kan? Ini kan 6. Begitu. 1 aja deh. 1 ada sisanya berapa? 2. Nah, begitu. Karena 3 ditambah 2 berapa? 5 ya. Nah, 5 sama dengan 5. Begitu. Sip ya. Nah, seperti itu. Jelas ya? Cukup mudah. Baik. Lanjut ya. Oke. Karena tadi kita sudah bisa menuliskan format pembagian gitu, bilangan bulat, kita nyari istilah namanya, kok nyari istilah, jangan dicari. Kita mempelajari, jangan nyari, maaf. Kita mempelajari istilah PBB ya, bukan persatuan bangsa-bangsa, tapi pembagi bersama terbesar. Nah, artinya apa? Seperti ini kita coba lihat ya. Contoh soalnya tentukan nilai pembagi bersama terbesar antara 45 sama 36. Oke. Caranya seperti ini. Kita telusuri dulu gitu ya. 45 itu bisa dibagi oleh nilai apa aja? Oke, nilai 1 ya. Betul ya? Kan 45 bagi 1 jelas bisa 45. Kemudian 2 nggak bisa. 3 bisa nggak? 3 bisa nggak? 3 bisa nih ya. Kan 45 dibagi 3 berapa? 15 ya. Gitu kan? Oke. Kemudian 5 itu sendiri bisa kan ya? 5. Kemudian berapa nih? 9. 7 nggak bisa ya? 9. Bisa kan? Oke. Setelah 9, 15. Tadi saya bilang 15. Begitu. Kemudian 45 itu sendiri. Nah, begitu. Ini pembaginya. Nilai pembaginya. Ini kan nilai pembagi. Nah, jelas ya? Oke, setelah 45 ketahui, sekarang ke 36 gitu. 36 mana aja? Nilainya 1 tentu saja. 2 bisa? Bisa. 3 bisa? Bisa. 5 nggak bisa baru ya. 6 bisa? 6 bisa. 9 bisa. Kemudian ini 12 ya. 12 bisa. Kemudian 18 bisa. Kemudian 36 itu sendiri. Jelas. Oke. Karena ini bersama, nah kata-katanya bersama, maka kita cari nilai pembagi yang sama dulu ya. Nah, ini caranya. Kita cari nilai pembagi yang sama. Oke, 1. Oke, 3. Oke, 9. Oke, jelas. Oke. Jadi di sini adalah nilai pembagi bersama. Nilai pembagi bukan bersama ya. Yang sama aja. Kalau bersama agak susah nanti ya. Di mananya? Nilai pembagi yang sama gitu kan. Kalau yang sama kan lebih enak dimengertinya ya. Berarti 1. Berapa tadi? 3 sama 9. Gitu. Kalau ditambah kata-kata terbesar gampang ya. Mana yang paling besar begitu ya. Oke, mana yang paling besar gitu. Yang paling besar adalah 9. Ini berarti adalah pembagi bersama terbesar PBB. Begitu ya. Jadi penulisan seperti ini. Jadi PBB begitu. PBB antara nilai 45 sama 36 itu sama dengan 9. Gitu ya. Itu 9 ya. Oke, sip. Ya. Sekarang ada sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari PBB biar lebih cepat. Nah, algoritmanya ini namanya algoritma Euklidian. Nah, ini namanya algoritmanya Euklidian. Nah, algoritma Euklidian itu seperti apa? Kita lihat ya. Misalnya PBB gitu antara bilangan bulat M sama N. Boleh ya, seperti itu. Oke, ini mencari PBB antara bilangan bulat M sama N. Nah, sekarang kita misal di sini misal ya. Misal
Kita misal R0 adalah M, si M, kemudian R1 adalah si N. Ya, misal seperti itu, oke? Oke. Kita lihat sekarang rumus penulis. Kok rumus ya? Boleh lah. Kita lihat ini ya, format penulisannya si pembagian bilangan bulat ya. Ini lihat ya, M sama dengan N kali Q per plus. Gara-gara cepet. M sama dengan N kali Q plus R. Oke ya. Kok malah ke sini? Nah, seperti ini ya. Kita tulis seperti rumus awalnya, format tulisan awalnya adalah kan M gitu kan, N dikali dengan Q ditambah dengan R. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih. Nah, M-nya ganti ini, R0 sama R1. Berarti kita masukkan di sini R0 begitu. Ini N adalah R1 gitu kan. Kita anggapnya Q1 boleh ya, seperti itu. R sini karena R sama kita naikkan nilainya R2 begitu. Ya, R2. Begitu kan? Oke, kita lanjut. Nah, oke. Kemudian kalau nantinya si R2 ini nilainya belum sama dengan 0, ingat ya, si R2 ini nilainya belum sama dengan 0, maka lanjut ya, lanjut. Nih, teruskan lagi R1 nanti ke sini. Nah, kemudian R2 nanti ke sini. Nah, begitu. Jadi sini adalah si R1 begitu sama dengan si R2 begitu, gitu ya. Kemudian di sini Q2 begitu, nilai berubah, kemudian R3. Begitu ya. Oke, jelas? Nah, sama kalau R3 nilainya belum sama dengan 0, lanjut. Nah, oke, ini lanjut. Nah, lanjut. Kalau belum sama dengan 0, lanjut. Begitu ya. Oke. Lanjut, berarti di sini R2 masuk ke sini. Ya, gitu kan. Ubah lagi R2. R3 masuk ke sini. R3, begitu kan. Kali Q3 plus R4. Begitu ya. Jelas ya. Nah, misal R4 ini sudah sama dengan 0, misal ya. Maka berhenti. Gitu ya. Kalau sudah sama dengan 0, berhenti ya. Kalau sudah berhenti, maka nilai R3 di sini itu sama dengan PBB. Nah, gitu ya. Begitu caranya. Jadi cari terus sampai R sebelah kanan ini, R sebelah kanan, R4, R5 gitu ya. Ya. Sampai terusnya itu sama dengan 0. Begitu ya. Kalau sudah sampai 0, nanti berhenti. Begitu ya. Itulah sekelas seperti itu ya. Nah, ini tulisan saya. Ini tulisan saya, textbooknya seperti ini. Nah, M sama N. Begitu ya. Sama aja sebenarnya sih. Ujung-ujungnya nanti akan berhenti. Ini R yang paling N. Saya tulis R, N plus 2. Berhenti sampai nilai tersebut sama dengan 0. Begitu ya. Kemudian hasilnya yang mana? Hasilnya ini. Rn plus 1 gitu ya. Oke. Sekarang kita cari kan kalau tadi pakai rumus biasa ya, ini ya. Oke, kita cari sekarang pakai rumus algoritma Euclidean ya. Itu kita cari ya sekarang ya. Kita cari. Oke, kita cari. Berarti di sini ya, kita cari sekarang. Di sini nggak apa-apa ya. Maaf. Oke, di sini. Di sini. PBB gitu kan, antara nilai 45 sama 36 gitu ya. Oke, nilainya berapa? Pakai rumus algoritma Euclidean. Nah, kita tulis ini 45 dulu ya, sama dengan begitu kan. Oke, ini kemudian 36 terus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang titik hasil baginya berapa? Kalau kali 2 kan 36 kali 2 berapa? 36 kali 2 itu 12, 1, 72. Kelebihan kan? Kelebihan ini 45 soalnya. Nah, kelebihan berarti kali 1 aja ya. Kali 1. Oke, kali 1. Karena harus sama, tambah berapa supaya 46? 36 kali 1 kan 36. Tambah berapa supaya 45? Atau sisanya gitu kan? Sisanya adalah 9 gitu kan? Kan 36 tambah 9 adalah 45. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jelas? Kemudian karena ini belum 0, ingat ya. Karena ini belum 0. Nah, karena ini adalah belum sama dengan 0, maka apa tadi katanya? Lanjut, begitu kan? Oke, lanjut. Jadi sini nih ya. 9. Nah, jangan sebagai ini, bapaknya saya rubah. Agak tebal. Nah, 9 begitu. Salah saya. Mohon maaf ya. Salah, bukan 9 dulu, tapi ini dulu ya. Di sini, maaf. 36, 9-nya masuk sini ya. 9, 36 bagi 9 berapa?
4 ya, 4. Sisanya adalah 0. Ya, betul ya. Karena sisanya sama dengan 0, maka berhenti. Ya, gitu ya. Ya Allah, ini kok gak apa ya. Berarti hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 9. Ini adalah PBB. Begitu ya. Berarti PBB, sini tulis ya. Jadi PBB antara 45 dengan 36 hasilnya adalah 9. Sama ya tadi ya? Sama ya? Oke, sama. Begitu. Cara seperti itu. Sampai dicari nanti sisanya adalah 0. Sisa bagi ya. Oke, sisanya adalah 0. Begitu. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar dengan relatif prima. Ya, relatif prima. Relatif prima itu apa? Relatif prima adalah seperti ini. Apabila kita ingin mengecek apakah dua bilangan bulat misalnya M sama N gitu ya, dikatakan relatif prima begitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah PBB antara M sama N tadi menghasilkan nilai 1. Begitu, PBB-nya masih nilai 1. Kalau enggak berarti bukan relatif prima. Jelas ya? Oke, contoh soal langsung ya. Yang A disuruh untuk mengecek apakah 20 sama 3 itu relatif prima. Apakah 20 itu relatif prima dengan 3. Begitu. Caranya gimana? Ini kan dicek tuh, dicek di sini. Dicek gimana? Dicek dicek ini kan, diceknya adalah PBB antara 20 dan 3 itu apakah sama dengan 1 begitu ya. Oke, kita cek sekarang. Langsung aja ya. 20 seperti biasa. Kemudian pembaginya 3, kemudian sisanya berapa? Berapa ya? 7 kali 3 21. Kelebihan ya. 6 kali 3 ya. Betul. 6 kali 3 18 ya. Berarti sisanya di sini 2. Begitu. Ingat, ini belum sama dengan 0. Berarti lanjut ya. Berarti lanjut begitu ya. Oke, lanjut. Lanjut berarti 3 di sini. Paham ya? 3. 2 di sini. 2. Berapa sini? 1 ya. Oke, sisanya berapa? 1. Nah, belum sama dengan 0. Oke, lanjut. Terus 2. 2 di sini. Kemudian 1 di sini. Begitu ya. Berapa nih? Bagi 1 berapa? 2 kan? Begitu. Sisanya adalah 0. Nah, udah 0 kan? Nah, berhenti. Berhenti. Begitu ya. Berarti hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, 1. Karena 1 tadi sesuai dengan syarat ya. Maka ini adalah relatif prima. Ya, begitu. Kesimpulan 20 dengan 3 adalah relatif prima. Begitu. Sip ya. Oke, sip. Kemudian dicek lagi yang B. B adalah 20 dengan 5. Begitu. Dicek sekarang. PBB, apakah PBB 20 dengan 5 itu sama dengan 1? Kita cek sekarang. 20 seperti biasa pembaginya adalah 5. Hasilnya berapa? 4. Pas banget. Sisanya berapa? 0. Nah, kalau 0 berhenti kan? Tapi lihat di sini, sisanya berapa? Ini kan hasil ya di sini ya. Ini hasil PBB kan? Hasilnya berapa? PBB-nya ternyata 5. PBB-nya jadi PBB hasilnya adalah 5. Karena 5 berarti tidak 1, berarti ini bukan ya. Ini bukan. Gitu kan? Tadi bukan, berarti bukan relatif prima. Begitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang kita belajar dengan aritmetika modulo. Kalau aritmetika sudah kita pelajari tadi ya, ilmu dasar. Oke, ilmu dasar matematika tentang operasi dasar bilangan, begitu ya. Oke, sip. Sekarang modulo. Nah, kita belajar modulo. Modulo ini apa? Di sini belum ada istilahnya. Oke, udah bisa ini. Modulo itu adalah hasil bagi. Jadi kalau mod singkatannya itu adalah hasil bagi. Nah, hasil bagi. Nanti kalau di program itu ada namanya div. Nah, div adalah mohon maaf, kacau. Mohon maaf, salah saya. Saya salah. Nah, saya salah. Modulo itu sisa. Mohon maaf ya, sisa. Div itu hasil. Nah, kalau ada div itu hasil bagi. Nah, hasil begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kalau mod apa? Mod adalah sisa bagi. Mod adalah sisa bagi. Kalau div hasil bagi. Jadi kalau kita punya bersamaan tadi ya, ini M begitu sama dengan dibagi dengan N, hasil baginya Q, sisa baginya R. Begitu kan?
Oke, berarti di sini key di sini itu sama dengan div. Nah, kan hasil bagi ya. Kemudian R di sini sama dengan mod. Nah, mod. Nah, seperti itu. Sisa bagi. Jelas ya? Seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh soal nih. 23 mod 5. Sisa baginya berapa? Begitu ya, ditanyain. Kita tulis ini, kita tulis pakai persamaan tadi. 23 seperti itu dibagi dengan 5. Ini saya kalikan 4 ya, kan 20 ditambah dengan 3. Seperti itu. Ya. Oke, berarti berapa di sini? Sisanya 3. Berarti di sini sama dengan 3. Begitu ya. Oke. Sekarang ini yang B. 6 mod 8 sama 6 dibagi dengan 8. Ini kalau saya tulis 1, oke, kalau saya tulis 1, ingat di sini. Ini kan ada ini ya, pattern ya, pola ya. Bahwasanya nilai di sini 23 dibandingkan dengan yang ini 20. Ini hubungannya harus lebih besar. Sekarang kalau kita bandingkan 6 itu dihubungkan dengan apa dibandingkan dengan 8, hubungannya apa? Lebih kecil. Salah ini ya. Salah. Berarti harus lebih kecil. Berarti bukan kali 1 tapi kali 0. Paham ya? Kayak gitu. Berarti di sini oke, saya merah lagi ya. Berarti 6 itu sama dengan 8 dikali dengan 0. Ingat ya? Seperti itu. Ditambah dengan supaya sama kiri kanan tambah dengan 6. Nah, inilah sisanya. Begitu ya. Hasilnya adalah 6. Begitu jelas ya? Oke. 0 mod 9 berarti sama 0 di sini. Kemudian dibagi dengan 9. Oke. Saya kalikan dengan 0. Oke, bukan 1. Supaya kiri sama kanan sama berarti tambah dengan 0. Nah, ini adalah sisanya. Begitu ya. Sama dengan 0. Jadi 0 mod 9 0 begitu ya. Jadi kesimpulannya berapapun 0 mod dengan nilai berapapun hasilnya dengan 0 ya. Seperti itu. Oke. Yang terakhir min 24. Kita cari dulu min 24 dibagi dengan 5. Nah, begitu. Ini tadi polanya ingat ya, polanya harus lebih besar. Nah, oke, kalau saya kalikan ini pakai min harus pakai min, nggak boleh plus ya. Oke, ini min 24 begitu. Sini berapa supaya ini lebih besar? Berapa coba? Kalau min 20 ini ya, kalau min 24 saya bandingkan dengan min 20 kali 4 ya. Hubungannya adalah gimana? Hubungannya adalah ini, begitu. Ya, hubungannya seperti itu, ya. Betul kan? Jadi kalau ini bukan min 20 tapi min 25. Oke, kalau min 24 dibandingkan dengan min 25 hubungannya seperti ini, lebih besar. Nah, karena yang kita cari min 25 berarti ini kali min 5, begitu ya. Oke, sip. Ini min 25 supaya sama min 24 berarti sini tambah 1, begitu ya. Ini seperti itu. Berarti di sini apa? Di sini adalah modnya sisanya. Berarti hasilnya berapa di sini? Min 24 mod 5 adalah sama dengan 1. Jelas? Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kalau jelas, oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita bicara kongruen. Ya, kongruen. Ya, kongruen. Ya, kongruen. Inverse modulo. Nah, oke. Masih banyak. Oke, kongruen. Oke. Karena masih banyak. Mohon maaf, saya nanggung ya. Inverse modulo. Oke, nanggung aja lah. Kita mulai kongruen. Lanjut aja. Maaf agak panjang videonya. Ya, kongruen seperti ini. Kongruen itu dua bilangan bulat, misalnya X sama Y, begitu. Dikatakan kongruen di sini. Dikatakan kongruen jika kedua bilangan tersebut dilakukan operasi aritmetik modulo. Ingat ya, modulo dengan nilai misalnya Z, gitu kan. Menghasilkan, ini lihat, kata kuncinya, sisa bagi yang sama, gitu ya. Oke, belum jelas. Oke, ini notasinya seperti ini. Ada sama dengannya 3. Nah, ini sama dengan 3. Jadi seperti ini notasinya 3. Jadi X, oke, kongruen. Ini kongruen ya. Ini kongruen. Ini notasinya. Lambangnya. X kongruen dengan Y, mod Z. Berarti, oke, mod Z. Berarti seperti ini filosofinya. Jadi X saya mod dengan Z itu misal menghasilkan nilai misal apa? Sebut aja 2, misal gitu kan. Oke. Kemudian Y gitu saya mod dengan Z itu juga 2. Nah, gitu. Maaf lambangnya terlalu biru muda banget ya. Oke. Berarti gitu. Sama nilai sisanya. Nah, itu. Artinya dia kongruen begitu ya. Oke. Sebagai contoh 38 kongruen dengan 13 kalau dimodkan dengan 5.
Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. 38 mod dengan 5. Begitu. 38 mod dengan 5. Kita cari sekarang 38 dibagi dengan 5. Begitu. Dibagi dengan 5, kemudian di sini berapa nih? 35. 35 itu 7 ya. Enggak sih? 35. Salah. Iya kan? 5 kali 5 itu 7 kali 30. Iya kan? 7 kali 5 35 ya. Nah, 7. Sisanya 3. Hah, 3 kan? Benar ya? 3. Belum. Sisanya 3. Belum kita cek. Kita cek sekarang 13. Ini rumus simpulan. 13 mod dengan 5, begitu kan? Jadi 13 sama dengan 5 dikali dengan 2 ya, 10 ditambah dengan 3. Sama ya? Oke, ya sama. Lihat, sama ya? Sama nih, sama ya, sisanya. Nah, ini kongruen. Jelas ya? Itu kongruen. Sekarang kita belajar tentang inverse modulo ya, inverse modulo. Oke. Inverse modulo. Karena agak panjang, lumayan panjang ini, saya bagi boleh videonya. Nanti kita bicara kriptografi, lanjut ke kriptografi. Saya bagi dulu ya. Nanti kita bahas inverse modulo di video berikutnya. Begitu ya. Oke, saya akhiri dulu video kuliah from LAN kali ini. Kita lanjut pada sesi atau bagian berikutnya masih tentang aritmetika modulo. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.